channel YouTube Mas dan Ember. Inilah alasan mengapa Abu Thalib tidak masuk Islam. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang telah mengasuhnya sejak kepergian sang kakek, yakni Abdul Muttalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Abu Thalib merupakan salah satu kerabat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau mengakui kenabiannya tatkala semua orang beriman di usia 40 tahun. Meskipun selalu melindungi semua perjuangan Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib tetap tidak mau bersyahadat. Lantas, mengapa Abu Thalib tetap melindungi Nabi Muhammad SAW meski tidak memeluk Islam semasa hidupnya? Nabi Muhammad telah menjadi yatim piatu sejak kecil, yang membuatnya diasuh oleh sang kakek, Abdul Muttalib. Sepeninggal Abdul Muttalib, Nabi Muhammad yang masih berusia 8 tahun, kemudian dibesarkan oleh Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib menjadi pelindung terdepan bagi Nabi Muhammad yang berkali-kali hendak dicelakai oleh kaum kafir Quraisy dalam misi dakwahnya. Namun, ada hal menarik dari Abu Thalib. Meski tidak ragu untuk menanggung banyak kesusahan dan pengorbanan dalam upaya melindungi keponakannya, dalam berdakwah, Abu Thalib tidak pernah menyatakan masuk Islam. Padahal putra-putra Abu Thalib termasuk dalam golongan orang yang paling awal meyakini ajaran Nabi dan masuk Islam. Abu Thalib bahkan menganjurkan putranya, Ali bin Abi Thalib, agar mengikuti Nabi Muhammad yang diyakininya, selalu mengajak pada kebaikan, meski ia sendiri tidak mengikuti ajaran Nabi ataupun meninggalkan agama leluhurnya. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Abu Thalib tidak hanya sekali diajak oleh Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah. Namun, Abu Thalib menjawab, "Wahai putra saudaraku, aku tidak dapat meninggalkan agama leluhurku dan tradisi mereka. Tetapi demi Allah, tidak akan ada sesuatu yang buruk menimpamu selama aku hidup." Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian, atau sekitar tahun 620 Masehi. Karena sakit, selama sekitar 42 tahun hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad, dukungan Abu Thalib terhadap keponakan yang dicintainya tidak pernah berkurang. Kisah wafatnya, Abu Thalib selalu diikuti dengan perdebatan para ulama yang memperbincangkan tentang keimanannya. Beberapa ulama meyakini Abu Thalib mengucap syahadat di saat-saat terakhirnya. Ada juga yang menampik hal itu. Dalam tafsir Al-Misbah disebut bahwa Nabi sangat ingin agar pamannya beriman dan mengucap 2 kalimat syahadat sebelum wafatnya. Terlebih, Abu Thalib memiliki andil sangat besar dalam dakwah Islam, sehingga pantas mendapat nikmat ilahi di akhirat. Namun, harapan Nabi tidak terpenuhi. Beberapa pakar hadis seperti Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Mardawai, Al-Baihaqi, dan lainnya meriwayatkan melalui sahabat Nabi, Abu Hurairah. Diceritakan bahwa ketika kematian Abu Thalib telah dekat, Nabi Muhammad mendatanginya dan memintanya untuk mengucap sepenggal kalimat syahadat. Akan tetapi Abu Thalib menjawab, "Seandainya kaum Quraisy tidak mencelaku dengan berkata, tidak ada yang mendorongnya mengucapkannya, kecuali karena kesedihannya menghadapi maut. Niscaya aku mengucapkannya untukmu." Dari pendapat tersebut, paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, menolak ajakan menyembah Allah dan lebih memilih agama kaumnya. Hal ini terjadi karena Abu Thalib tidak ingin dianggap oleh kaum Quraisy bahwa dirinya takut menghadapi kematian sehingga mengubah agamanya. Di samping pendapat itu, sebagian ulama meyakini bahwa Abu Thalib tidak wafat dalam keadaan tidak beriman, sebagaimana diriwayatkan paman Nabi Abbas bahwa Abu Thalib telah mengucap kalimat syahadat di akhir napasnya. Namun, riwayat ini lemah. Bahkan seorang mufti Makkah, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, menulis kitab berjudul Asnal Ma'talib fi Najati Abi Thalib, yang khusus membantah tuduhan Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Syekh Ahmad menggunakan argumen seorang mufti di Madinah, Syekh Al-Barzanji,
yang mengatakan bahwa 3 hadis yang menyatakan bahwa Abu Thalib mendapat siksaan ringan di neraka adalah hadis sahih. Diduga Abu Thalib tidak menyatakan memeluk Islam secara terbuka agar bisa mempertahankan pengaruhnya di kalangan Quraisy untuk melindungi Nabi Muhammad. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua ulama sepakat bahwa sepanjang hidupnya Abu Thalib menyatakan keengganannya untuk beriman. Namun, apakah Abu Thalib meninggal dalam keadaan beriman atau kafir? Para ulama masih berbeda pendapat. Keengganan Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan karena keingkarannya ayah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengakui kenabian Rasulullah SAW melalui syairnya berikut ini. Aku yakin bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik umat manusia yang pernah ada. Dari sini, ulama kemudian menetapkan kekufuran Abu Thalib. Para ulama mendasarkan pandangannya pada hadis riwayat Muslim perihal siksa atau azab neraka paling ringan yang diterima Abu Thalib kelak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib yang memakai 2 sandal neraka yang cukup mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Thalib termasuk orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Abu Thalib karena jasa pemeliharaan dan cintanya kepada Rasulullah SAW dengan menghidupkan kembali setelah wafatnya untuk menyatakan 2 kalimat syahadat, sebagaimana keterangan Syekh Abdul Wahab As-Syarani dari As-Subki berikut ini. Ketiga, Abu Thalib, ibunya Abu Thalib bernama Fatimah binti Amr bin Abid. Abu Thalib dan Abdullah, ayah Rasulullah SAW, memiliki ibu yang sama. Pendapat yang syahih mengatakan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan kufur. Nama Abu Thalib adalah Abdu Manaf, sedangkan Abu Thalib adalah nama julukannya. Ada ulama yang mengatakan bahwa nama Abu Thalib tidak lain julukannya itu sendiri. Al-Yarawi mengatakan pendapat yang dinukil oleh Syekh Abdul Wahab As-Syarani dari As-Subki menyebutkan bahwa paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, setelah wafat dalam keadaan kufur dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beriman kepada Rasulullah SAW, guru kami. As-Sujaini mengatakan, ini cukup layak berkat cintanya kepada Rasulullah. Pendapat ini diyakini olehnya dan menyerahkannya kepada Allah. Adapun kedua orang tua Rasulullah SAW dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena untuk memasukkan keduanya ke dalam barisan umat Rasulullah SAW. Kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat dari neraka karena keduanya termasuk umat Islam. Pandangan As-Subki ini didasarkan pada hukum akli jais akli yang memberikan tempat bagi kuasa Allah atau kudrah pada kemungkinan mumkinat yang bukan mustahil. Pandangan As-Subki ini bisa menjadi dasar agar umat Islam tetap menjaga adab terhadap mereka yang mencurahkan hidupnya untuk Rasulullah dan tidak mengecilkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari perbedaan pandangan ulama perihal keimanan Abu Thalib, yang jelas disepakati ulama adalah bahwa Abu Thalib termasuk orang yang menerima syafaat Rasulullah SAW sebagaimana dipahami secara harfiah dari hadis riwayat Muslim di atas. Syekh Al-Baijuri mengatakan, syafaat Rasulullah SAW ini dimaksudkan antara lain untuk pamannya Abu Thalib. Di antaranya adalah syafaat Rasulullah SAW dalam meringankan siksa dari sejumlah orang kafir seperti pamannya Abu Thalib, yang menurut satu pendapat ulama, Allah tidak menghidupkannya kembali agar ia beriman. Ini pendapat masyhur. Sementara para pecinta Ahlul Bait berpendapat, Allah menghidupkan kembali Abu Thalib, lalu ia beriman kepada Rasulullah. Allah kuasa atas segala sesuatu.
Lalu bagaimana dengan surat Ali Imran ayat 88 yang menyatakan bahwa siksa orang kafir tidak akan diringankan? Syekh Ibrahim Al-Baiguri menjelaskan bahwa ayat ini tidak menafikan syafaat Rasulullah SAW sebagai berikut ini. Firman Allah pada surat Ali Imran ayat 88, tidak diringankan siksa mereka, tidak menafikan syafaat Rasulullah SAW dalam meringankan siksa sejumlah orang kafir. Karena yang dinafikan ayat itu adalah siksa kekufuran, sehingga ayat ini tidak menafikan peringanan siksa atas dosa selain kekufuran. Dalam salah satu jawaban perihal ini, Abu Thalib telah mengasuh dan melindungi Nabi dengan baik selama kurang lebih 42 tahun. Bahkan Abu Thalib lebih mengutamakan Nabi dibanding anak-anak kandungnya sendiri. Selama itu, Abu Thalib selalu setia melindungi, menemani, dan membela keponakannya hingga ajal menjemputnya, yakni 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad menyiarkan Islam, beliau turut melarang adanya berhala-berhala yang disembah oleh para pembesar Quraisy dan kaumnya. Suatu hari Abu Thalib pernah didatangi oleh pemuka kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Kemudian ia berkata, "Abu Thalib, keponakanmu itu sudah mencaci maki berhala-berhala kita, mencela agama kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Sekarang harus kau hentikan ia. Kalau tidak, biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Oleh karena engkau juga seperti kami tidak sejalan, maka cukuplah engkau mewakili pihak kami untuk menghadapi dia." Namun, permintaan dari pemuka kafir Quraisy tersebut ditolak dengan baik oleh Abu Thalib. Kafir Quraisy pun tetap terus-terusan bersekongkol melawan dakwah Nabi Muhammad. Di hari yang lain, mereka mendatangi Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda rupawan bernama Umar bin Walid bin Mughirah yang akan mereka berikan kepada Abu Thalib sebagai anak angkat. Sebagai gantinya, Abu Thalib harus menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Akan tetapi, usaha dan upaya kafir Quraisy ini kembali ditolak oleh Abu Thalib. Dengan kemauan yang keras dan gigih, para elit Quraisy mendatangi Abu Thalib lagi seraya berkata, "Engkau sebagai orang yang terhormat di kalangan kami telah meminta kepadamu agar menghentikan kemenakanmu itu. Tapi tidak juga kau lakukan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenek moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan mencela berhala-berhala kita. Kau suruh dia diam atau sama-sama kita lawan dia, sampai salah satu pihak nanti binasa." Berat sekali bagi Abu Thalib untuk berpisah atau bermusuhan dengan masyarakatnya. Namun, di sisi lain, ia tak sampai hati menyerahkan atau membuat keponakannya itu kecewa atau ditimpa mara bahaya yang dirancang oleh pemuka Quraisy itu. Abu Thalib kemudian memanggil Nabi Muhammad SAW dan menceritakan maksud para pemuka Quraisy tersebut. Ia mengimbau kepada Nabi Muhammad, "Jagalah aku, begitu juga jagalah dirimu. Jangan bebani aku hal-hal yang tak dapat kupikul." Mendengar ucapan Abu Thalib itu, Nabi Muhammad SAW mengira pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Dengan nada yang santun, Nabi SAW pun berkata kepada pamannya, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku atau aku binasa karenanya." Setelah mengucapkan pernyataan itu, Nabi Muhammad dengan ekspresi sedih menundukkan wajahnya seraya menangis, meneteskan air mata. Ketika membalikkan badan hendak pergi, Abu Thalib memanggilnya, "Menghadaplah kemari, anakku." Nabi Muhammad SAW pun berpaling
menghadap ke arah Abu Thalib, lalu pamannya berkata, "Pergilah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka karena alasan apapun untuk selama-lamanya." Pernyataan Abu Thalib itu sangat membesarkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan gerakan dakwahnya. Demikianlah sosok Abu Thalib yang senantiasa melindungi dan membela Nabi Muhammad SAW dengan tulus, meskipun dirinya tidak memeluk Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen